Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya Belajar Bareng Burhan. Nah teman-teman, video kali ini tidak dibuat untuk umum ya sebenarnya, tapi saya publishnya umum. Tapi ini video karena kemarin beberapa yang istilahnya membeli matrix untuk produk BCG Matrix sama kalkulator WAS itu minta dibuatkan untuk video bagaimana sih cara pakainya gitu ya teman-teman. Nah nanti teman-teman ketika teman-teman nanti sudah order itu akan saya berikan link ya kan teman-teman, ada sebuah link untuk share filenya ya. Ini misalkan contoh ini nanti akan saya kirim by WA teman-teman. Terus kemudian apa yang harus dilakukan dari WA nya, nanti teman-teman tinggal ini klik dulu ya, diklik dulu untuk untuk filenya. Nah, nanti seperti ini ya, teman-teman dapat copy of BCG Matrix kayak gini. Nah pertama kali yang dilakukan itu adalah mengamankan dulu teman-teman. Jadi silahkan, ini kan masih di folder yang dibagikan kepada saya, artinya saya sendiri pun masih punya akses untuk ngehapus, atau saya kalau mau nakal untuk ngedit dan lain sebagainya. Jadi amankan dulu file ini, dipindah ke drive pribadi teman-teman. Caranya seperti ini, teman-teman tinggal diklik aja. Nah teman-teman bisa atur, teman-teman bisa pindahkan dulu. Ini kan masih dalam folder yang dibagikan kepada saya yang di share, kita pindahkan ke yang folder pribadi aja. Contohnya, nah teman-teman di drive saya, taruh di drive saya ini. Kemudian buat folder baru nih dengan logo folder bawah ini kan ada folder plus itu. Nah kita kasih nama misalkan BCG gitu kan ya. Saya buat. Kemudian di sini masih kosong, saya pindahkan teman-teman. Nah saya pindahkan ke sini. Ubah kepemilikan akses, ya pindahkan aja. Oke. Nah teman-teman, nanti teman-teman filenya itu sekarang akan ada di drive teman-teman ya. Di drive saya nanti ada folder BCG ya yang tadi kita buat, dan isinya adalah file Excel kopiannya teman-teman. Nah ini langkah yang pertama ya, sudah pindah ke file pribadi, artinya teman-teman sudah memisahkan dengan saya, udah aman lah ya, udah aman. Yang penting jangan lupa sama file ininya. Kemudian langkah kedua itu teman-teman duplicate aja, ini duplicate dulu ya, buat salinan, dibuat salinan dulu sebelum dipakai atau udah dipakai pun nggak apa-apa, yang penting buat salinan. Kenapa? Karena kan kadang-kadang tangan sama otak kita itu nggak sinkron teman-teman. Di sana banyak rumus, banyak formulasi. Kalau misalkan kita nggak sengaja gitu ya, tiba-tiba kita kerubah gitu kan ya, pas buka pesanan seller center tiba-tiba masuk 2000 orderan, kaget gitu kan ya, saking histerisnya, ngamuk-ngamuk, semua formula dihapus-hapus, diedit-edit gitu, saking senengnya loncat-loncat gitu ya. Nah ini kita ganti nama dulu, backup. Supaya apa? Supaya kalau misalkan terjadi apa-apa teman-teman masih ada masternya gitu ya. Backup BCG Matrix. Nah ini udah biarin aja, nggak usah diapa-apain. Nah kalau yang ini terserah teman-teman, mau diganti nama boleh, enggak juga boleh. Misalkan di sini saya ganti nama BCG Matrix doang aja. Oke. Dah, itu langkah kedua. Kita bikin backupnya dulu, dan backupnya ini nggak usah diapa-apain. Kita main-main di bagian yang sini aja, gitu ya. Jadi ini diapa-apain udah terserah. Ya kan, bisa buat balik lagi. Nah langkah berikutnya itu adalah kita copy dengan ini, cara pakainya sebenarnya bisa dibaca ya teman-teman, bisa dibaca. Tapi langkah berikutnya itu adalah teman-teman silahkan mengganti kode tokonya. Kode toko itu didapat dari mana? Nah ini buat semuanya ya. Kode toko itu teman-teman bisa lihat di toko teman-teman ya kan. Buka salah satu produk dulu ya kan? Buka salah satu produk dulu. Misalkan kita ke produk dulu ya, ke produk saya. Oh ini ketutup. Misalkan ke produk saya, kita buka salah satu. Tampilkan produk. Nah ketika ditampilkan produk, di sini kan ada URL teman-teman, shopee.co.id. ini adalah base URL-nya Shopee ya, produk. Nah produk itu berarti nanti di sana itu ada foldernya, ini API-nya. Nah teman-teman lihat dua angka ini ya, dua angka ini di atas ini ya, di bagian URL ini kan ada yang 3032, ini yang depan ini adalah kode toko teman-teman, dan yang belakang ini adalah kode produk ya. Depan ini adalah kode toko, yang belakang ini kode produk. Teman-teman copy yang depan ya, yang 303 yang bagian depan itu pasti ada dua angka ini. Nah nanti URL-nya mungkin kadang-kadang bisa beda-beda ya. Ada kadang juga yang pakai judul gitu ya, ada pakai judul, ada URL. Pastikan temukan dua kode seperti ini, dua kode yang angka depan itu pasti kode
tokonya, yang belakang itu kode produknya, pasti ada. Mau depannya itu API-nya macam-macam ya, alamat API-nya itu beda-beda. Kan ada yang kayak gini, shopee.co.id/produk. Ada juga yang shopee.co.id, terus nama judul produknya, terus strip i gitu ya. Ada juga yang shopee.co.id URL strip i gitu ya. Itu cuman apa namanya, nggak masalah. Yang penting teman-teman copy aja kode tokonya ini. Kemudian kita paste di sini. Nah, ini kita paste. Nah, kode tokonya udah pakai kode toko teman-teman. Gitu ya. Nah, berikutnya batas konversi ini dari saya sih netepinnya 2%, tapi teman-teman misalkan mau di-adjust ke 1,5% atau 3%, monggo ya. Tapi saya pribadi itu karena kan conversion itu kan conversion rate, CR, rate, rasio. Kalau rasio itu berarti semua jenis produk sama aja karena dia rasio. Rasio itu berarti misalkan 1/2 sama 50/100 itu sama-sama setengah. Itu namanya rasio gitu ya. Jadi masalah besar, Mas tapi produkku fashion, Mas tapi produkku itu apa ya, misalkan perlengkapan ibadah yang jarang kebeli dan lain sebagainya, atau yang niche-nya itu sangat spesifik, aku produknya itu furnitur dan sebagainya. Ini rasio teman-teman ya. Meskipun teman-teman itu yang masuk cuma 2, tapi yang beli 1 itu 50%. Sama aja, fashion yang masuk 1000 tapi yang beli 500 itu juga 50%. Artinya sama aja ya, mau niche besar niche kecil itu ya. Karena konversi itu adalah rasio perbandingan dari traffic yang masuk dengan orang yang beli gitu ya. Jadi nggak masalah teman-teman tuh mau trafficnya banyak, trafficnya dikit, ya pokoknya rasio saya pukul rata sama 2% gitu ya. Karena rasio sama value itu beda. Jadi jangan buat alasan, oh produkku itu spesifiknya khusus, produkku itu mahal, jadinya konversinya rendah. Lu yang jadi masalah itu apa gitu ya. Kalau konversinya rendah berarti mah konversinya rendah gitu aja. Nggak usah nyalahin ini ya, kategori ya. Kemudian pilih traffic itu saya sarankan pakai median teman-teman. Tapi kalau mau nyoba pakai average bisa, ini bisa diganti-ganti ya. Kalau data teman-teman itu outlinernya itu terlalu besar, maksudnya kan biasanya kan kalau di Shopee ada 1-2 produk yang trafficnya tinggi banget, tapi produk ke 5 sampai ke 1000 itu trafficnya cuma 2-3, padahal yang 1 sampai 5 ini sampai 5 ribuan, 7 ribuan gitu. Itu namanya outliner teman-teman. Jadi datanya itu tidak terdistribusi normal. Nah, kalau kayak gitu bagusnya pakai median. Tapi kalau mau pakai average juga nggak apa-apa, ya kan, nggak jauh beda. Oke, itu langkah yang berikutnya. Terus setelah itu nanti teman-teman tinggal masuk ke bagian data aja. Nah, data ini teman-teman ambil data dari performa toko. Ambil data dari performa toko. Kemudian teman-teman mau ngevaluasi yang bulan apa? Saya sarankan ini dievaluasi tiap awal bulan untuk mengevaluasi bulan berikutnya gitu ya. Ya, harus saya biasanya seperti itu. Tapi kalau mau kapan pun ya terserah ya, terserah teman-teman ya. Teman-teman mau coba kapan aja bisa. Jadi bisa masuk ke bagian produk, performa produk ini, pilih bulan yang mau kita evaluasi, ya kan? Atau misalkan Mas aku pengen evaluasi sekarang juga, ya udah pakai 30 hari sebelumnya. Saya sarankan pakai 30 hari sebelumnya. Karena apa? Karena biar datanya itu valid teman-teman ya, terdistribusi normal. Jadi kalau uji validitas itu salah satunya itu adalah sebisa mungkin datanya itu terdistribusi normal. Jadi tidak ada apa ya istilahnya itu ya kebetulan ya. Misalkan saya mau per bulan September, nah teman-teman tinggal download aja datanya. Di download. Nah ini sambil nunggu ya. Kalau udah di download, nah, bisa saya save di dokumen. Oh, ada dokumen nggak apa-apa. Dokumen. Terus saya buka. Nah, ini tinggal di copy saja teman-teman. Ini tinggal di copy saja. Copy semuanya aja udah. Di sini Ctrl A, nggak perlu ada perubahan edit atau apa. Copy aja. Terus teman-teman masuk ke tadi yang data. Nih. Paste. Oke. Nah, kalau udah seperti ini teman-teman, ini nggak usah diotak-atik yang bagian ini. Nah, di sini udah otomatis akan muncul teman-teman, ya kan? Mana produk yang star, mana produk yang Gesco, mana produk yang question mark, mana produk yang drop, gitu ya. Nah, teman-teman nanti ini akan sangat berguna sekali untuk pemilihan produk,
teman-teman mau bikin strategi bundling, teman-teman mau mengevaluasi produk mana yang fast moving, mana yang slow moving, teman-teman mau istilahnya itu menargetkan stok itu berapa, persiapan besok 11 seperti apa, 12 seperti apa. BCG analisis itu powerful teman-teman, powerful untuk di Shopee ini, karena teman-teman harus sadar betul bahwa kebanyakan ya kan seller di Shopee itu kan Pareto ya 20-80 ya, hampir 20% produknya itu yang menghasilkan 80% omset kita secara total gitu ya. Jadi Paretonya itu sangat kerasa banget, makanya produk yang laku biasanya itu aja. Dan kita ya memang kalau mau istilahnya investasi di bagian iklan, di bagian marketing gitu ya, mending kita menonjolkan produk-produk yang lagi di up sama Shopee gitu ya, nggak usah ngadi-ngadi gitu kan ya, produk yang jelek malah diiklankan ya gitu. Itu akan memperburuk keadaan teman-teman, karena faktor untuk budget sendiri, untuk biaya-biaya iklan itu juga dipengaruhi dari skor performa produknya. Semakin bagus skor performa produknya, itu berarti iklannya juga akan semakin kecil gitu ya. Nah, tapi kalau ini di sini ini nggak akan bisa diklik teman-teman. Kenapa? Karena yang login di Chrome yang ini itu bukan toko yang di Chrome sebelah sini. Nah, ini kan adanya di sini nih. Ya, adanya di sini. Kalau misalkan di sini ini tak klik ya, dia nggak akan muncul ya kan, link produknya bisa saya klik gitu, nggak akan muncul dia. Muncul. Oh ya, link produk muncul, link iklan link iklan yang nggak bisa muncul. Nah, kalau link produk bisa, kalau link iklan nggak bisa karena loginnya beda ya. Nah, dia akan ketemu gitu ya. Nah, ini nggak akan ketemu barangnya, ini karena tokonya di mana, itunya di mana gitu ya. Nah, ini di copy aja. Ya pastikan Chrome-nya itu ya teman-teman, login tokonya. Jadi kalau ini pindah di sini ya pasti bisa. Ya kan? Nih teman-teman, bisa kan? Oke. Nah, seperti itu ya cara penggunaan untuk BCG-nya biar aman gitu ya, biar aman. Terus berikutnya untuk penggunaan ROAS-nya seperti apa teman-teman? Nah, penggunaan ROAS itu ini fungsinya pertama itu ini untuk starter yang sebelah kanan, tabel sebelah kanan itu untuk starter berapa sih jumlah produk yang akan diiklankan. Ini starter teman-teman. Kalau baru pertama kali mau diiklankan, saya sangat menyarankan untuk saat ini kita konservatif. Pertama, kondisi ekonomi yang lagi deflasi, lagi lemah. Yang kedua itu kan Shopee lagi cari-cari untung ya, kita main aman dulu aja. Jadi kita masukkan budget itu dapat dari mana sih ya teman-teman? Harus punya laporan laba rugi ya. Harus punya laporan laba rugi. Anggap aja let's say di sini ketemu budgetnya sekian ya. Ketika budget itu sudah ditemukan, jangan lupa dikurangi dengan BPN, ketemulah saldo iklan ini. Kemudian dibagi dengan budget per produknya itu 450.000 selama 1 bulan kan. Nah, gitu ya, selama 1 bulan. Nanti per harinya 15.000 teman-teman. Jadi jumlah produk yang diiklankan itu 9 gitu ya. Nah, berikutnya adalah untuk ngitung kalkulator ROAS ini teman-teman. Kalkulator ROAS. Jadi ini biar saya nggak lupa aja. Awalnya ini yang teman-teman tinggal ngisi yang bagian hijau-hijau saja, ya kan? Anggap aja ini kosong ya teman-teman. Teman-teman ngisi yang bagian hijau-hijau saja. Yang abu-abu ini nggak usah diisi teman-teman. Yang abu-abu ini nggak usah. Saya belum bikin validasinya ya. Ini makanya jadinya error kayak gini. Nah, pertama teman-teman masukin HPP produknya. Misalkan HPP produk saya adalah 20.447. Kemudian harga jualnya itu adalah 49.000. Ya, ini contohnya. Oke. Nah, kalau sudah ketemu kayak gini teman-teman, itu berarti margin profit saya itu di angka 58%. Oh, 58%. Ini kayak 39.000 deh. Nah, margin profit saya itu di angka 48 tadi. Benar tadi. Nah, ini margin profit saya itu sebesar 58%. Terus teman-teman silakan hitung biaya adminnya. Biaya adminnya berapa sih teman-teman? Kalau misalkan start kan di angka 12% ya. Tulis aja 12%. Terus biaya operasional teman-teman itu biasanya berapa persen dari omsetnya. Makanya teman-teman sekali lagi untuk menghitung ROAS dan sebagainya teman-teman butuh yang namanya laporan laba rugi gitu ya. Saya jual juga ya. Saya jual juga laporan laba rugi gitu ya. Laporan laba rugi itu gimana? Gitu ya, laporan laba rugi. Laba rugi ya. Kemarin ada beberapa yang udah pakai ini ya, pakai laporan laba ruginya gitu. Nanti kan ketemu hasil laba rugi berapa kayak gitu ya. Kalau udah ketemu hasil laba rugi ini berapa teman-teman, dari penghasilannya berapa teman-teman bisa tahu kan ya penghasilan berapa. Nah,
Kan teman-teman tahu tuh biaya operasional kayak gaji karyawan berapa, kemudian untuk listrik dan lain sebagainya itu kan per bulan ada ya. Let's say misalkan biasanya 5% 10% ya, tapi pasti akan beda-beda setiap orang. Nah misalkan di tempat saya itu adalah 5% gitu. Nah dengan seperti ini teman-teman, maka laba ya masih laba kotor ya, laba kotor setelah dikurangin biaya administrasi sama estimasi biaya operasional bulanan terhadap biasanya total penghasilan kita itu berapa, itu di angka 41%. Artinya apa? Artinya ya udah dari 41% ini kita mau ngambil laba bersih berapa dan sisanya itu nanti jadi biaya iklannya. Contohnya ini kan saya masih 0%. Berarti biaya iklannya atau ACOS-nya, ad cost spending itu maksimal adalah di angka 41% teman-teman. Nah itu berarti ROAS-nya adalah ROAS 2. Tapi dengan kondisi seperti ini berarti saya nggak dapat untung gitu ya, karena saya nggak ngambil laba bersih berapa. Nah kemudian misalkan nih saya mau di laba bersih 30%, ya kan, 30% gitu. Berarti saya harus target ROAS 8,87. Nah teman-teman bisa berkaca dengan diri sendiri ya, dari histori teman-teman itu biasanya ROAS teman-teman itu lari di angka berapa. Kalau teman-teman emang biasa ROAS di angka 6, 7, 8 ya kan, kalau nggak salah ROAS di angka 6 sampai 10 itu yang sangat reasonable untuk apa ya, untuk dicapai gitu ya, angka yang paling gampang untuk mencapai. Dan apakah kalau misalkan seperti ini, oh saya maunya 30% dengan nanti harus mengejar target ROAS sebesar 8,87, artinya 11% dari produk ini itu dipakai untuk biaya iklan teman-teman, ya kan? Karena 11% itu dipakai untuk biaya iklan, berarti target ROAS kita untuk iklan sebesar 8,87. Dengan potensi keuntungan yang bisa kita dapat per produk itu adalah 14.700 gitu ya untuk produk ini. Atau misalkan teman-teman, oh kalau 8,87 susah mas untuk achieve gitu ya, kayaknya susah saya untuk achieve di angka situ, ya udahlah saya tak mulai di angka 25% aja gitu, 25% aja. Nanti ini apa target ROAS 6 gitu misalkan ya. Jadi saya dapat 25% aja, target ROAS 6, budget untuk iklannya itu 16%-nya. Ya udah. Berarti teman-teman pakai nanti target ROAS 6,15 gitu ya. Itu kalau teman-teman pakai yang iklan GMV Max. Terus mas, tapi mas saya itu pengguna manual dan saya udah pasang bid dan lain sebagainya. Oh ya udah. Teman-teman kalau mau itu kan tinggal set aja berapa average order value atau berapa sih jumlah order per pesanan teman-teman. Ini sedikit berbeda ya, pastinya berbeda dengan rumus max bid saya dulu. Kalau ini sekarang saya bener-bener teman-teman di Shopee itu udah pokoknya untung dulu teman-teman, baru saya scale up ya. Burhanologi sekarang kayak gitu, untung dulu baru scale up, bukan gede-gedean dulu baru cari untung. Wah saya udah nggak berani kayak gitu ya, saya lebih konservatif teman-teman, lihat kondisi Shopee yang sekarang kayak gini ya. Karena Shopee-nya kan kita udah mulai ke arah-arah yang ya mereka juga udah mulai pengen untung, bakar uang udah nggak kayak dulu lagi. Ya udah kita juga konservatif aja. Teman-teman masuk ke performa toko, mana performa toko? Ke performa toko, kemudian lihat di sini untuk yang bulan September ya. Nah, Anda di bagian ini penjual pesanan, geser-geser aja ininya. Nah, penjual pesanan adalah 53.518 teman-teman. 53.518. Tinggal saya masukkan di sini 53.518. Terus tingkat konversi produknya berapa? Nah, cari tadi. Let's say misalkan kita tadi itu ngiklanin yang ini gitu ya. Iklan yang gede banget ini ya. Konversinya 7,72%. Wah, mantap ya. 7,72%. Tingkat konversinya 7,72. Berarti saya balik ke kalkulatornya ini, yang bagian ROAS ininya adalah 7,72%. Nah, oke, perhatikan teman-teman ya di sini. Kalau di Google Sheet itu biasanya titik ya, koma ini pakai titik. Berarti maksimal bid yang bisa istilahnya ditahan oleh produk ini adalah di angka 1.700 per kliknya teman-teman. Gede ya, ya gede karena ini konversinya gede teman-teman, 7% gitu ya. Kalau ini konversinya lebih kecil ya dia pasti lebih kecil max bidnya, cuma 600 gitu. 600 tok. Jadi tergantung sama berapa sih tingkat konversi produk teman-teman. Itu sangat
mempengaruhi maksimal bid yang bisa kita terapkan. Tapi karena tadi itu 7 misalkan ya, 7 itu lebih enak. Makanya kenapa kok produk Star itu, milih produk Star itu paling enak untuk diiklankan teman-teman ya, paling gampang gitu ya untuk diiklankan produk Star ini. Jadi sekarang teman-teman enak banget ya kan. Jadi dilihat, oh saya harus mengiklankan 9 produk, cari aja di Star. Di sini sudah ada 7 ya, sudah ada 7, kurang 2 lagi saya ambilkan dari Cashco. Oh pas 9. Ini pas 9 ya. Kalau misalkan Mas nggak ada 9 gimana, ya udah budgetnya ditambahin produk yang ada tadi, misalkan cuma ada 5 Mas gitu ya udah saya 2 kali lipat kan, harusnya 15.000, saya mulai dari 30.000. Sesitu aja, sesimpel itu ya. Gitu teman-teman, cara pakainya ya. Untuk target ROAS-nya ini kalau untuk mau biaya per kliknya, kalau pakai manual yang 3 bawah ini harus dipakai. Tapi kalau teman-teman pakai GMV Max atau otomatis, silahkan teman-teman cuma sampai nentuin target ROAS-nya aja gitu. Target ROAS-nya aja, dan ini nanti juga bisa dipakai untuk evaluasi. Oke, gitu dulu ya video dari saya. Semoga nanti yang beli-beli template untuk BCG sama target ROAS ini bisa bermanfaat. Kalau yang belum, kalau mau nanti bisa WA aja di Instagram saya, ada di link bio ya, itu udah ada nomor WA saya, nanti tinggal kontak di sana. Harganya 100.000 udah dapat template kayak gini. Ini udah sangat, harusnya sih sangat membantu sekali. Nah, ini lifetime ya, 100.000 bisa dipakai selama-lamanya. Oke, seperti itu teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan seperti biasa, pesan terakhir saya, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya.